Selamat malam teman-teman semua. Weekly analysis saya mulai dari US Index ya teman-teman. Nah, kalau kita melihat US Index secara weekly, Anda melihat sendiri dari sebuah kenaikan yang sangat kuat. Market sekarang sedang terjadi sebuah koreksi. Ya, kalau saya lihat ini high, ini low, ini higher high. Ya teman-teman. Dan price sekarang sedang terjadi sebuah koreksi. Apakah koreksi ini memang untuk sebuah pembalikan atau enggak? Saya sendiri belum bisa melihat secara jelas. Cuman yang pasti US Index sekarang ada di posisi demand, ya. Yang saya sebagai demand bahwa price sedang tertahan di zone ini, ya. Weekly-nya di atas ini ada resisten, ada next support di mana ini next support, ya teman-teman ya. Nah, sekarang kalau kita lihat ke daily-nya, nah ini yang terjadi dan ini pemandangan dari daily. Sewaktu dia tadi trend up, udah mulai patah trennya karena memang ada higher low yang di break dan demand yang sempat menahan harga dua kali. Demand di sini sempat menahan harga dua kali, satu, dua, dan sekarang demand ini break, bertukar menjadi zone supply. Nah, ada dua potensi yang bisa terjadi pada US Index ini, teman-teman. Apakah market ini tertahan di demand dan dia bisa pullback ke zone supply, atau memang zone demand ini akan break, ya? Zone demand ini akan break dan dia akan kejar ke next support. Kalau saya lihat di sini ada support-support yang berjajar, apakah akan jadi calon liquidity, ya? Kalau saya tarik ke sini juga, ya teman-teman, orang yang baik di sini akan dimakan oleh si market maker. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa zone demand ini bisa menahan harga juga. If dia memang menahan harga, dia akan pull back dulu ke supply, ya teman-teman. Tapi harus ada batasannya dulu, yang wajib di break juga kalau dia mau ke atas sana. Di sini ada hidden base di daily. Bisa lihat ke H4. Nah, akan lebih jelas hidden base ini. Ya teman-teman. Dan apa yang sekarang terjadi pada H4-nya, ya, ini yang terjadi bahwa price di bawah ini tertahan oleh si demand, ya. Price di bawah ini tertahan oleh si demand. Oke. Dan di atas ini tertahan oleh si supply. Jadi mungkin bisa saya bilang sementara si harga ini sedang akan sideways. Sementara akan sideways di antara supply dan demand ini. Nah, saya lihat di H4 sedang sideways. Teman-teman harus tahu kalau sideways itu berisi tren yang turun, tren yang naik, turun lagi, atau akan setelah itu naik lagi ke atas. Ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi dan muncul. Ya teman-teman. Tapi saat saya lihat di H1, sekalian kita top down ya teman-teman. Ya, yang tadinya si price turun, lalu dia up ke supply, dia turun lagi ke area ini. Sekarang dia ada di sini nih posisinya, lokasinya. Ya. Nah, saat Anda lihat strukturnya, ini high, ini higher high.
high, dan ini ada higher high. Secara struktur market, apakah memang US index akan tertahan di zone demand untuk nanti dia pull back ke sini, demand, baru selanjutnya dia naik ke supply berikutnya, ya teman-teman. Jadi gambarannya kalau memang dia mau naik, dia mungkin akan tertahan di zone demand yang ini secara time frame satu, tujuannya ke zone supply berikutnya. Oke, ini pandangan dari US Index. Ya, Anda harus pantau dia empatnya bahwa memang area ini muncul sideways yang cukup kuat karena zone supply dan demandnya masih menahan sebuah harga. Oke teman-teman. Nah kita ke Nasdaq ya teman-teman ya. Kalau kita Nasdaq, kita lihat secara garis besar daily ya, market masih downtrend. Saya nggak mulai dari weekly karena weekly-nya pun sama kejadiannya. Dia empatnya, sorry, di daily-nya lebih detail ya. Saat saya lihat di Nasdaq di daily ini teman-teman, saya sempat melihat bahwa di sini ada resisten yang di break. Ini high ya. Di sini muncul higher high ini teman-teman. Apakah market akan mencoba naik? Ini higher low. Jadi secara daily yang saya pikirkan adalah bahwa price turun ke area demand ini zone demand, berkemungkinan dia akan tertolak lagi. Ya, next targetnya ini teman-teman, supply di sini. Ya, karena supply yang di bawah ini sudah berkali-kali dites. Takutnya dia makin sering dites makin rapuh. Ya, tapi kalau Anda nanti buy di sini, target ke sini sudah cukup. Risk rewardnya juga sudah jalan. Bagaimana dengan H4? Kalau Anda berpandangan high ini sama, ya teman-teman. Tapi nanti jika di H4 ini terjadi break support, mungkin kejadiannya akan sedikit berbeda. Dengan bentuk impulsif, impulsif lagi. Baru dia akan naik. Ya, lower low nanti sebagai signal sell di 4 jam tetapi. Tolong bedakan tiap time frame selalu punya tren yang berdiri sendiri dan berbeda-beda. Oke teman-teman. Mungkin zone demand-nya ini kita akan bisa kerucutkan lebih kecil ke sini. Saya ambil dari sebelah kiri. Apakah ini zone MPL? Ya. Jadi ini perlu masuk ke zona di bawah. Ini dari Nasdaq. Nah, kita coba ke New Zealand. Ya teman-teman. Jadi Nasdaq saya akan tunggu secara daily price masuk ke zona demand karena sudah ada higher high. Ini supply-nya saya tipisin dulu di tulisannya. Ya beri tutupan higher high. Ini jadi zona demand yang cukup bagus menurut daily. Menurut H4, sambil nanti kita buy di demand ini, kita bisa cari signal untuk sell. Setelah signifikan support yang di sini di break. Ya teman-teman. Oke. Kita pindah ke New Zealand. New Zealand saya mulai dari weekly ya teman-teman. Support yang lampau tidak berhasil di break. Malah cenderung dia bikin sebuah higher low. Ya. Setelah dibikin higher low, price rebound cukup kuat. Price rebound cukup kuat. Dia masuk ke zone supply-nya si daily.
Teman-teman bisa lihat, oh di situ ada zone supply si daily. Ya, oke. Ini mantan support yang sudah di break. Waktu dia mau bertukar, tidak kuasa dan tidak terjadi. Ya, support lagi di break yang lampau. Resisten di sini. Nah, weekly ya. Kita lihat ke daily. Nah, daily saat saya akan lihat supply yang lebih detail, saya akan ambil supply ini teman-teman. Ada bahu kiri, high low, higher high, lower low. Supply-nya ini decision di daily. Dan teman-teman juga harus lihat resisten di sebelah kiri ini sudah di break. Resisten sudah di break ya. Market ini dalam kondisi uptrend. Market dalam kondisi uptrend ya. Jadi jika price nanti masuk supply, jangan selangsung cari reversal ya. Jangan saya langsung cari sebuah reversal kalau Anda mau entry di sana. Oke. Nah, saat Anda lihat di daily lagi, Anda lihat ini ada resisten yang di break higher high itu. Resisten yang di break lagi. Resisten yang di break lagi. Higher high ya. Ini higher low. Saya kecilkan dulu deh biar lebih compact. Nah, higher high lagi, higher low lagi, higher high lagi, higher low lagi. Nah, dan di daily kita punya demand. Demand. Berarti secara daily berpotensi price bisa naik ke supply langsung atau dia harus terkoreksi dulu menuju ke demand. Baru dia akan lanjut. Ya, karena dia nggak cuma naik aja tapi bisa turun dulu. H4 Anda lihat clear sekali ya strukturnya ya. Seperti ini ya teman-teman. Ini demand si penahan harga. Saya kecilkan tulisannya. Demand yang sudah retest berkali-kali. Dan saya menangkap ini sebagai sebuah potensial akan terjadi fake out terhadap zona di bawah. Nah, jadi demand ini nggak akan saya pakai lagi deh. Saya ambil potensial fake outnya aja. Nah, oke. Okay. Nah, di sini ada higher high. Ini higher high lagi ya teman-teman. Oke. Okay. Saya cek Vibo, low ke high. Ya, Anda bisa lihat low ini ke high ujung atas. Wow. Sepertinya demand yang lebih jelas di sini. Oke. Ya saya hapus. Ya teman-teman. Jadi mungkin ini pijakan dari harga ini. Ya. Mungkin nanti kalau entry ambil aja ini deh. Ya. Ini mungkin pijakannya nanti. Atau dia bisa langsung naik ke atas karena di sini sudah ada HL.
bisa saja price langsung naik ke atas. Begini ya. Nah, ada dua skenario. Tolong diperhatikan untuk New Zealand. Dia empat bicara buy, dia satu bicara lain teman-teman. Ya, dia satu bisa bicara lain. Nanti kalau demand ini pecah, nanti jika demand ini pecah, dia akan bikin sebuah gerakan turun, baru dilanjut naik. Nah, detailnya kita rubah yang ini. Ya, jadi tiap time frame sambung menyambung jadi satu. Dia empat bilang buy, dia satu, pasti ada gambaran dia akan terkoreksi dulu ke zona demand-nya itu. Ya teman-teman, kita sudah bahas US Index, kita sudah bahas Nasdaq, New Zealand. Sekarang kita gold. Di gold Anda lihat teman-teman, di weekly support signifikan sudah pecah. Ya, dia sekarang tertahan di sini. Supply. Oke, di atas ada next supply lagi. Saya besarkan di sini ada resisten yang di break. Saya coba tarik ke daily teman-teman. Nah, daily saya punya demand. Ya, ini pun demand lagi. Tapi saya melihat trennya seperti ini. Saya melihat trennya seperti ini di daily teman-teman. Jadi ada potensi dia harus turun ke sini dulu. Ini baru lanjut impulsif lagi. Ini gambaran yang saya punya. Jadi dua demand ini akan dites semua. Ya. Jadi kalau kemarin teman-teman lihat ya, saya sempat melakukan sell di sini dengan plan yang sudah saya share. Ya. Apakah setelah itu dia akan masuk ke dalam zone ini sesuai dengan struktur yang tercipta? Ya teman-teman. Cuman gambaran besarnya sepertinya gold harus turun ke demand yang paling bawah ini dulu. Yang saya kasih tanda lingkaran ini. Untuk dia lanjut lagi terbang ke atas. Ya, dia perlu ambil muatan buy dulu. Baru dia masuk. Bagaimana dengan H1? Ya. Nah, Anda lihat ini impulsif. Harapan saya ini korektif, teman-teman. Harapannya nanti lanjutannya ini impulsif lagi. Nah, jadi H1 dan H4 akan membuat gambaran yang hampir sama. Ya, tinggal Anda ikutin seperti apa polanya nanti. Oke, cuman ya saya pesan itu tadi untuk gold bahwa sepertinya price perlu turun dulu ke demand yang bawah. Harganya di berapa? Saya coba cek 1683. Mungkin price akan turun dulu ke sana. Masih cukup jauh perjalanan. Oke, semoga video ini membantu. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih, selamat berhari Minggu dan sukses selalu untuk teman-teman semua. God bless.